Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-huda. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wal habibul karim wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa huwa asdaqul qailin. Yang saya hormati para jamaah sekalian, para jami'al asatidz wal ulama'il 'amilin, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu agar kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah salat tarawih hari ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Rasul tidak terasa sepertinya kita sudah masuk kepada hari-hari terakhir, 10 hari terakhir. Tanpa dirasa puasa kita pun berlalu begitu saja. Tanpa dirasa solat yang kita lakukan pun berlalu begitu saja. Masya Allah, tabarakallah, kita lakukan itu seolah-olah seperti terbiasa. Masya Allah, tabarakallah, seolah-olah itu kita lakukan, itu adalah rutinitas yang kita lakukan. Di 10 hari ini Rasul pernah mengatakan bahwa 10 hari adalah hari di mana itkum minan nar, kebebasan dari api neraka. Apakah kita pernah berpikir bahwa jasad kita, ruh kita, mata kita, rambut kita, tangan kita, semuanya itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Tapi apakah kita pernah mengintrospeksi diri? Sampai di mana kita ibadah? Bagaimana bentuk ibadah kita? Sampai di mana kehusuan kita di dalam ibadah itu sendiri, sehingga kita mencapai bahwa kita layak untuk badan kita terbebas daripada api neraka? Atau mungkin bisa jadi ada koneksi dengan hadis yang lainnya seperti man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan secara iman, sekali lagi secara iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, diampuni. Sekali lagi Allah mengatakan, saya ampuni semuanya, saya ampuni semua dosa-dosa kecilnya yang dahulu maupun yang akan datang. Bisa jadi gara-gara diampuni. Tapi apakah kita pernah berkaca diri? Apakah kita layak menjadi orang-orang yang jasad kita tidak tersentuh api neraka? Padahal kalau seandainya kita introspeksi diri dan kita bercermin dan kita melihat diri sendiri, semuanya tidak ada yang tahu.
Karena bentuk puasa adalah, kata Allah di dalam hadis qudsi, as-saumu li fa innahu wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya aku yang akan membalas. Aku yang akan membalas, kata Allah. Kenapa Allah yang membalas? Karena ini adalah interaksi antara orang-orang yang berpuasa dengan sang pemilik puasa itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau seandainya kita berpikir, di dalam ayatnya pun jelas, yang dipanggil bukan orang Islam, yang dipanggil bukan orang kafir, yang dipanggil bukan orang munafik, tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil. Yang kedua, setiap hadis yang diberikan oleh Rasulullah SAW pasti diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti diawali dengan iman, dengan kalimat iman. Maka yang dipanggil untuk berpuasa itu orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, nih saya kasih mulut kamu untuk berpuasa, tidak hanya laisal atas wal ju', bukan hanya lapar dan haus, akan tetapi engkau jagalah mulutmu. Jaga dari apa? Agar engkau berkata baik atau yasmut atau diam. Jangan engkau gunakan untuk seperti ghibah, engkau gunakan untuk agitasi, adu domba. Aku ciptakan mulutmu itu untuk hal-hal yang baik, bukan untuk berbuat bohong. Berapa banyak dari kita yang masih puasa tapi melakukan kebohongan? Lalu apa artinya puasa untuk kita? Padahal itu perintah Allah. Padahal itu adalah hal yang bisa membatalkan. Kalau di dalam Imam Syafi'i itu membatalkan pahala puasa, tapi dalam imam yang lain mengatakan bahwa itu membatalkan puasa itu sendiri. Berapa banyak dari kita yang sering mengadu domba? Berapa banyak dari kita yang sering ngomongin orang lain, entah di rumah, entah di kantor, entah dimanapun, seolah-olah itu adalah hal yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ingat bahwa di hari-hari terakhir ini, marilah kita memperbaiki diri kita, marilah kita memperbaiki puasa-puasa kita, marilah kita memperbaiki semuanya ibadah kita, agar kita menuju Idul Fitri di bulan Syawal nanti kita bersama-sama meraih fitrah. Karena apa? Laisal Eid liman labisal jadid, walakinnal Eid liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya mari kita bareng-bareng mengharap bahwa nanti di bulan yang Idul Fitri tidak hanya baju kita yang baru, tapi semuanya serba baru, semuanya kembali menjadi fitrah. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi abid yang baik, menjadi abid yang diaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zakat kita diterima. Implementasi daripada puasa kita hari ini tidak hanya hari ini, tapi menuju Ramadan yang akan datang. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.